Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba, sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat pagi. Adik-adik Miss Dinar yang mau dilantik, sudah sarapan belum? Sudah, awas ya pingsan gak jadi dilantik, tahun depan lagi nanti ngulang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita semua pasti ya, atau kemungkinan sebagian besar lah, atau setidak-tidaknya mungkin juga saya, pernah menawar. Pernah belanja di pasar? Pernah menawar? Kalau menawar itu biasanya kalau di pasar itu saya punya pengalaman jadi anak kecil. Kalau jadi anak kecil tuh kalau ke pasar ngikut sama ibunya. Kalau ke pasar biasanya itu menawar harga barang itu di satu toko belum beres itu nyambung ke toko lainnya. Setengah jam untuk nawar telur biasanya. Gak beres-beres, capek kakinya ya. Dan biasanya kalau orang menawar itu juga sepertinya pingin semuanya itu sesuai dengan kehendaknya. Saya beberapa waktu lalu bersama kawan saya datang ke tempat misi Keuskupan Agung Jakarta di Tanah Papua. Ini pasar, ada pasar tradisional yang lebih tradisional lagi dibandingkan pasar tradisional yang ada di Jakarta. Jadi kalau di sana pedagang-pedagangnya mama-mama itu tidak ada lapak-lapak, langsung di tanah-tanah. Barangnya tidak dibawa pakai truk, langsung dibawa dari kebun, naik turun gunung. Suatu ketika kawan saya ini ngajak saya, pengen dia beli barang-barang atau membeli sesuatu di pasar. Saya udah ingatkan sama dia, nanti kalau belanja nggak usah ditawar, kasihan kalau ditawar karena mama-mama ini datangnya dari gunung. Ya sudah saya ingatkan. Lalu kemudian jalan-jalan, lalu ke tempat seorang mama sedang menggelar dagangannya, mangga-mangga. Waduh, matang-matang, sepertinya itu menggiurkan. Lalu kawan saya ini datang bilang sama mama itu, "Mama, harganya berapa ini satu?" Mama itu bilang, "Harganya 30.000 satu." "Aduh mama, mahal sekali," dia bilang gitu. "Boleh tidak 10.000?" Begitu kan. "Ini kecil," katanya. Lalu kemudian mama itu dengan senyum-senyum bilang, "Ah tidak, itu tidak kecil. Ini kecil mama." Teman saya masih ngotot nawar, maunya 10.000. Lalu dia bilang, tidak kecil. "Ini yang kecil." Dikasih apa saudara-saudari? Di sebelahnya itu ada mangga, dia jual permen. "Ini kecil." Permen itu kecil. Lalu dia buka permen itu, lalu dia makan permen itu.
Lalu teman saya masih ngotot saja, tidak, ini kecil mama. Lalu mama itu bilang, coba telan katanya. Mangga itu disuruh coba, telan katanya. Saudara-saudari, mangga yang segede gini disuruh telan katanya. Karena teman saya ini masih ngotot, itu kecil. Dia bandingkan antara mangga dengan permen. Kalau kecil itu bisa ditelan, bisa diemut begitu ya. Kalau mangga itu bagaimana mau ditelan, keselak begitu. Saya langsung tertawa mendengar itu. Saya sudah ingatkan, jangan kamu tawar-tawar sama mama di sini. Mereka tidak bisa ditawar. Yang kedua, ini bawa ini dari naik turun gunung ya. Oleh karena itu sudahlah, tidak apa-apa, 20.000 ya. Saya sayang 20.000 katanya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, ibu-ibu semua yang di sini pernah nawar seperti itu? Pernah? Pernah ya. Kalau kurang 5.000 atau selisih 5.000 ditawar juga tidak? Kalau selisih 2.000 masih ditawar atau tidak? Tidak. Berdusta. Ya, kadang-kadang kalau kemiri saja selisih 2.000 di sebelahnya masih ada, ke sebelahnya ya. Tapi kalau di mall yang tidak ada tawar-menawar, wah dibeli belanja semua karena nggak ada tawar-menawar. Saudara-saudari, tawar-menawar dosa atau tidak? Tidak ya. Tidak lah ya, kasihan amat kalau dosa nanti ya. Tetapi saudara-saudari, kebiasaan tawar-menawar itu tentu saja kebiasaan manusiawi sekali. Orang pasti ingin semuanya sama-sama untung. Tetapi kalau kita berbicara hubungan kita dengan Tuhan, apakah kita masih bisa tawar-menawar? Bisa tawar-menawar? Tidak ya, harusnya tidak ya, tetapi kenyataannya tawar-menawar juga ya. Saudara-saudari, tentu kalau misalnya ini anak-anak misdinar ya. Anak misdinar, tantangan saya dulu, Romo pernah jadi misdinar, itu adalah tantangannya kalau tugas, itu di hari Minggu, males sekali, kenapa? Karena jam 7 ada Doraemon, jam 8.30 ada yang namanya film Ninja Hattori ya. Siapa di sini yang tahu Doraemon dan Ninja Hattori, angkat tangan? Angkatan saya berarti itu. Iya, anak-anak nggak tahu Ninja Hattori ya. Nonton itu film kartun dibandingkan tugas, itu saya tawar-menawar. Aduh Tuhan, daripada melayani di altar lebih baik saya nonton. Lebih baik nonton bersama dengan teman-teman di rumah, lesehan, duduk sambil tiduran, dibandingkan pergi ke gereja tugas. Kan misalnya bisa Sabtu. Itu sudah tawar-menawar. Bapak Prodiakon pernah tawar-menawar atau tidak? Pernah ya. Bapak Ibu pernah tawar-menawar sama Tuhan tidak? Saya mau berdoa waktunya, aduh sudah malas, sudah ngantuk Tuhan, nanti besok sajalah, begitu ya. Saudara-saudari, kita pernah sering tawar-menawar sama Tuhan. Tetapi kita balik sekarang, apakah Tuhan pernah tawar-menawar sama kita? Tidak pernah tawar-menawar dengan kita. Apa itu buktinya saudara-saudari? Kita lihat dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Saudara-saudari, ada beberapa hal yang perlu kita gali dalam bacaan hari ini. Yang pertama itu adalah Abraham. Bapak Ibu tahu kisah Abraham. Abraham ini yang menantikan kehadiran janji Tuhan tentang anak. Saudara-saudari bisa bayangkan sekarang kalau orang tidak punya anak itu pasti ingin mengharapkan kehadiran seorang anak. Dalam budaya yang berbeda, Abraham punya budaya yang mengharuskan dia punya anak, punya keturunan. Malu, aib kalau tidak punya keturunan. Dan itu adalah yang juga terus meneruskan generasinya. Dan dia mohon itu sampai umurnya 100 tahun baru dia dapat yang namanya anak itu. Dia berdoa, dia bergumul selama waktu penantian. Dan tidak mudah, kadang-kadang dia merasa doanya tidak terkabul, kadang-kadang dia merasa ragu-ragu sama Tuhan, kadang-kadang dia kehilangan harapan. Tetapi dia tetap yakin dan akhirnya dikabulkan. Setelah anaknya ada, setelah anaknya lahir, kita tahu dalam bacaan yang kita dengarkan, Abraham pergi, persembahkan anakmu. Dipersembahkan anaknya. Abraham
pasti dalam perjalanan ke gunung itu dia bilang iya. Tetapi dalam perjalanan gunung itu dia perang batin. Ini berharga anak ini. Karena berharga, kita tahu dia menantikannya sangat lama sekali. Dan tentu dalam perjalanan ke gunung, dia bergumul, apakah saya menyerahkan yang berharga ini? Ataukah saya juga mengabaikan Allah yang lebih berharga? Ada dua yang dia timbang-timbang, anaknya atau Allah? Anaknya atau Allah? Anaknya atau Allah? Kita tahu Abraham adalah orang yang sangat taat sekali. Maka Abraham mengatakan dia siap untuk mengorbankan itu. Dan apa yang terjadi? Dia mau mempersembahkan itu. Yang paling berharga dengan timbang-timbang itu tadi. Dan kemudian Allah mengatakan tidak jadi, jangan. Sudah menguji kesetiaan Abraham itu. Abraham lebih mengasihi Allah karena itu lebih berharga dalam hidupnya. Dia tahu anaknya juga paling berharga, karena itu yang ditunggu-tunggu dan itu anak yang dikasihi juga. Saudara-saudari, Abraham lebih memilih Allah karena berharga dan tidak jadi mempersembahkan. Abraham mau tapi tidak jadi. Tetapi yang kedua, saudara-saudari, bisa Bapak Ibu saudara-saudari lihat dalam bacaan Injil ini. Bacaan Injil ini menggambarkan Yesus yang menampakkan atau berubah rupa. Tetapi kisahnya itu sebenarnya jangan terpaku di situ. Ini adalah kisah yang harus dibaca lengkap. Di awal dikatakan bahwa setelah menceritakan bahwa ia harus menderita. Nah, maka kata-kata ini ketika ia berbicara tentang ia akan menderita sengsara. Lalu diceritakan di sini dalam Injil ini bagaimana Yesus berubah rupa. Ada Elia, ada Musa. Lalu di akhir dikatakan juga, jangan diceritakan kepada siapa-siapa sebelum engkau mengerti bangkit dari antara orang mati. Dan mereka bingung bangkit dari antara orang mati itu apa. Saudara-saudari, di tengah-tengah ada kata kunci yang kita lihat. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya laku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak dan tidak jadi, Allah lebih berharga dipilih oleh Abraham. Dan di sini Abraham dibandingkan dengan Allah, Allah memiliki anak yang paling dikasihi, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dan dikatakan inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tidak sekali bicara soal ini, waktu dibaptis juga di Sungai Yordan juga ada suara yang sama, inilah anak yang kukasihi. Maka sudah ada kesimpulan, ini anak yang paling dikasihi. Allah menimbang-nimbang, inilah anak yang kukasihi. Lalu ada peristiwa harus menderita, ada peristiwa harus wafat dan bangkit. Maka anak yang dikasihi ini harus wafat dan bangkit. Ini sebuah peristiwa yang ditangkap secara keseluruhan, bahwa Allah pun seperti Abraham menimbang-nimbang. Anak yang kukasihi, dia juga harus diserahkan dan dikurbankan untuk keselamatan manusia. Dan peristiwa itu sama seperti peristiwa Abraham. Allah harus memilih yang paling berharga. Anak yang dikasihinya atau manusia yang dipersembahkan untuk kurban keselamatan itu. Apa yang terjadi saudara-saudari? Jawabannya, pilih yang mana Allah? Paulus menjawab, Allah memilih kita. Ditambah kita itu kita semua. Kita semua itu bukan kita semua manusia. Kita semua manusia yang berdosa. Kita bisa bayangkan Allah tidak tawar-menawar. Allah memilih manusia, bukan manusia yang kudus, bukan manusia yang suci, bukan manusia yang taat, manusia yang berdosa. Kata Paulus begini, bagaimana mungkin tidak menganugerahkan segalanya bersama anak yang itu kepadanya kita? Siapakah yang mengugat orang-orang pilihan kita? Allah yang membenarkan kita. Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi juga telah bangkit. Dia telah membela kita dan tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk menyerahkannya demi kita semua. Nah, itu kata Paulus, bukan kata saya. Artinya bahwa Allah lebih memilih yang berharga kita, bukan orang kudus tapi orang berdosa. Tidak tawar-menawar. Maka saudara-saudari, dengan memahami ini, kita diajak dalam masa pertobatan ini untuk bertobat.
Kita bertobat kalau kita masih bilang bahwa saya hidupnya paling terpuruk di dunia ini. Kita harus bertobat kalau kita masih bilang saya tidak beruntung hidupnya selama ini. Kita harus bertobat kalau kita masih bilang Tuhan itu tidak adil. Kita harus bertobat kalau kita masih bilang Tuhan itu tidak mengasihi saya. Kita harus bertobat kalau kita masih bilang hidup saya kurang beruntung dan saya selalu sial. Kita harus bertobat. Kenapa? Karena Allah tidak menawar putranya yang berharga diserahkan untuk kita. Bukan orang kudus, bukan orang suci, tapi orang yang berdosa. Maka kalau Allah itu tidak tawar-menawar, bagaimana kita bisa menawar? Bagaimana anak-anak ini kamu harus menawar? Romo, saya mau tugas misa harian, tapi males karena besok ke sekolah. Romo, saya mau tugas begini tapi males, masih ada film kartun. Waduh, itu zaman saya ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang melayani, saya begini, aduh karena saya masih ada acara ini, acara itu. Bagaimana kita bisa tawar-menawar dengan Tuhan kalau Tuhan tidak pernah tawar-menawar untuk keselamatan kita? Kalau Tuhan tidak pernah menawar untuk keselamatan jiwa kita yang paling penting, maka kita sudah yakin hal-hal yang kecil yang bisa dibalikan tangan, makan, minum, apa yang kita cemaskan, tinggal Tuhan balikan tangan, selesai. Itu adalah apa yang disampaikan oleh Paulus. Allah tidak saja menyerahkan anaknya, tetapi membela kita orang yang berdosa. Maka masa pertobatan ini kita merenungkan, sudah sejauh mana kita tawar-menawar sama Tuhan. Apakah kita sudah bertobat untuk tawar-menawar itu dan taat sama Tuhan? Dan kalau kita masih mengeluh hidup kita itu kurang beruntung dan tidak dipedulikan Allah, marilah kita bertobat dan merenungkan kembali kisah mengenai Allah yang mengorbankan anaknya yang paling berharga. Tuhan memberkati kita.